Rekonstruksi persepsi sosial komunitas Balwi terjun bebas di lingkup masyarakat Jawa tahun 2026. Tulisan publish 18 April 2026 di rminubanten.org.id. Terbongkarnya kepalsuan nasabah Balwi melahirkan perubahan struktur sosial di tengah masyarakat Jawa. Kaum Balwi yang dulu diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai keturunan Nabi berubah drastis posisinya mulai dari tahun 2022 sampai 2026 ketika nasab mereka terbukti palsu. Demikian pula posisi sosial ulama-ulama mereka di tengah komunitas kiai-kiai Jawa. Orang Jawa Muslim yang masih memiliki genetik bangsawan kini merasa tidak ada alasan untuk menghormati kaum Balwi. Sebelumnya, karena mereka Muslim, mereka tentu memuliakan Nabi Muhammad SAW di atas diri mereka. Lalu sebagian Muslim merefleksikan hal itu dengan memuliakan keturunannya berdasar sebagian tafsir yang mendukungnya. Tapi kini, setelah penelitian ilmiah dilakukan oleh para peneliti, terutama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan basis ilmu nasab, fikih, dan sejarah, juga Dr. Sugeng Sugiarto dengan basis data hasil uji tes Y-DNA, terbukti secara meyakinkan dengan probabilitas 99,99% mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bangsawan Jawa merasa tidak mempunyai alasan apapun untuk memandang Balwi pantas dimuliakan. Kecenderungan ini pula terjadi di lingkungan para kiai-kiai Jawa. Hari ini dapat dikatakan ulama di Jawa terdiri dari 3 kelas. Kelas pertama adalah kiai-kiai bangsawan. Kelas kedua kiai-kiai non-bangsawan. Dan kelas ketiga adalah ulama kalangan Balwi. Kiai-kiai bangsawan adalah kiai-kiai yang memiliki terah kebangsawanan dari para raja terdahulu dan juga mempunyai terah kepada para wali songo sebagai penyebar agama Islam. Mereka ini sebelum nasab Balwi terbongkar palsu pun tidak mau menunjukkan penghormatan yang lebih kepada klan Balwi ataupun ulama Balwi. Relasi mereka tetap relasi seimbang yang setara. Setelah nasab Balwi terbongkar palsu, merekalah yang berdiri tegak untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat akan bahayanya klaim nasab Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran hurafat bagi umat Islam. Secara teori psikoantropologi dari sejarah masa lalu dari masa ke masa, perubahan peradaban ditentukan oleh jiwa-jiwa bangsawan yang memiliki simbol mentalitas kedaulatan. Mereka memiliki kecenderungan ofensif yang terukur dan defensif yang tahu kapan harus bergerak melawan. Mereka juga memiliki sikap asertif, yaitu kemampuan menyatakan keinginan dengan tegas. Kiai-kiai non-bangsawan, mereka memiliki sikap jiwa yang mudah tunduk dan mudah dikendalikan. Ilmu mereka tidak otomatis menjadikan mereka sanggup untuk menjaga martabat kemanusiaan mereka sehingga mereka merasa setara dengan manusia lainnya. Dalam perjalanan sejarah masa lalu dan studi psikoantropologis, kaum non-bangsawan, titik fokus mereka adalah kenyamanan dan ketentraman tanpa sibuk memikirkan harga diri komunitas. Ciri-ciri sikap non-bangsawan lainnya adalah: pertama, submisif, yaitu sikap cenderung patuh, menyerah pada kehendak orang lain dan menghindari konflik dengan cara menuruti apa saja. Kedua, pasif, yaitu tidak memberikan reaksi atau perlawanan. Ketiga, people pleaser, yaitu seseorang yang memiliki kebutuhan kuat untuk menyenangkan orang lain dan sulit berkata tidak, meskipun itu merugikan dirinya sendiri. Keempat, pushover, yaitu istilah informal dalam bahasa Inggris untuk menyebut orang yang sangat mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan karena tidak punya pendirian yang kuat. Dan ciri selanjutnya adalah merasa rendah hati yang berlebihan. Terkadang orang mengira mereka sedang rendah hati dan berbuat baik. Padahal sebenarnya mereka sedang membiarkan orang lain menginjak-injak hak mereka. Kiai-kiai non-bangsawan sebelum terbongkar nasab palsu Balwi adalah objek yang mudah dimanfaatkan secara sosial dan materi oleh kaum Balwi. Dalam alam bawah sadar kiai kelas 2 ini, dulu surga hanya bisa dicapai ketika mereka menjadi budak Balwi, walau tanpa martabat kemanusiaan. Namun setelah terbongkarnya nasab Balwi, kiai-kiai kelas 2 ini naik derajat. Karena sejarah kedekatan mereka yang terjalin lama, kiai-kiai ini walaupun sudah tidak mempercayai nasab Balwi, tetapi masih menunjukkan sikap bersahabat kepada ulama Balwi. Tetapi dengan relasi berbeda. Jika dulu mereka hanya menjadi objek pemanfaatan yang minim martabat dan kehormatan di mata Balwi, kini terbalik. Balwi sangat menghormati mereka dan menunjukkan penghormatan yang tinggi. Di tengah-tengah krisis kepercayaan dari masyarakat akibat gerakan kiai-kiai bangsawan, Balwi memerlukan kiai-kiai non-bangsawan untuk tetap eksis minimal di mata pengikut kiai-kiai non-bangsawan itu. Untuk keperluan itu, kiai-kiai non-bangsawan kini begitu sering ditempatkan di posisi-posisi terhormat di lingkungan komunitas Balwi. Mereka sering diundang untuk mengisi ceramah di haul-haul komunitas Balwi atau di majelis-majelis pengajian semacam Robitoh Alawiyah.
yang dulu sama sekali tidak pernah terjadi. Ulama-ulama Balwi pun kini sangat bangga jika bisa berfoto dengan para kiai-kiai Jawa. Bahkan foto-foto kenangan masa lalu dikeluarkan untuk menunjukkan kedekatan. Tanpa sadar, kelompok Balwi sedang menempatkan mereka di posisi lebih tinggi daripada kelompok Balwi sendiri. Relasi semacam itu tidak akan bertahan lama. Saya ulangi, relasi semacam itu tidak akan berjalan lama jika kaum Balwi tidak bisa menjaga sikapnya terhadap kiai-kiai non-bangsawan ini. Maka sikap mereka pun akan berubah. Kiai-kiai non-bangsawan akan mudah mengikuti arus utama yang telah berjalan di sekeliling mereka, yaitu krisis kepercayaan kepada kaum Balwi. Jadi sikap Balwi akan menjadi penentu utama perubahan sikap kiai-kiai non-bangsawan. Berbarengan dengan itu, Balwi harus menerima keadaan hanya menjadi ulama kelas 3 setelah kiai bangsawan dan kiai-kiai non-bangsawan. Saya ulangi, berbarengan dengan itu, ulama Ba'alwi harus menerima keadaan hanya menjadi ulama kelas 3 setelah kiai bangsawan dan kiai-kiai non-bangsawan. Sekian.